Oke, bismillah teman-teman. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua dan sekarang kita akan belajar membuat goals buat teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung bagaimana cara menentukan goals. Dan di materi ini juga mungkin kalau kalian mungkin sebagian sudah punya goals, di sini juga kita akan berusaha untuk membuat kalian menjadi paham bagaimana cara membuat goals yang benar. Jadi kalau goalsnya sudah ada, disesuaikan lagi sampai betul-betul bisa dieksekusi. Karena ya seperti yang sering saya bilang, banyak goals yang sebenarnya sudah bagus, tapi secara eksekusi itu berat sekali. Apalagi kalau di tim kita tanyakan, itu berat sekali teman-teman. Oke, ini adalah balance scorecard. Di monitor yang kalian lihat sekarang adalah balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah framework atau tools ya mungkin yang mulai digunakan di tahun 90-an karena pada saat itu banyak bisnis yang selalu fokus sama aspek keuangan saja, financial saja, profit dan lain sebagainya, cash flow dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus ada kedua bapak ini, Robert Kaplan dan David Norton yang membuat framework ini, balance scorecard. Karena keresahan itu tadi. Nah, ngapain sih bisnis dibuat kalau cuman fokusnya ke uang? Nah, sementara bisnis itu diketahui mulai pada saat itu mungkin ya diketahui kalau bisnis itu baru bisa bertumbuh kalau terjadi yang namanya repetisi, repeat order dan yang semisalnya. Karena kalau kita tidak bisa mendapatkan customer yang loyal, tidak ada repeat order di situ, ya kita akan sibuk mencari customer baru terus-menerus dan itu biayanya sangat besar. 8 sampai 20 kali katanya. Lebih besar daripada biaya untuk mendatangkan customer baru, lebih besar daripada biaya untuk maintenance customer yang sudah ada. Padahal kenyataannya profit, revenue dan lain sebagainya itu didatangkan sumber terbesarnya itu dari customer yang sudah eksis, customer yang sudah ada saat ini. Tapi sebagian orang bahkan mungkin sampai hari ini masih banyak yang selalu sibuk mencari customer baru dan mengabaikan customer loyalnya yang ada saat ini. Seperti itu, maka diciptakanlah balance scorecard ini. Oke, nah di balance scorecard ini ada 4 aspek, ada 4 perspektif, ada financial, customer, internal process, dan organization perspektif atau proses learning and growth-nya perusahaan itu, orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, biar apa? Biar balance. Oke, nah ini adalah Smart Goals, tools yang kalau teman-teman mau membuat goals, goals individu, personal atau mungkin di bisnis atau di divisi atau di apapun itu, goals apapun itu, insya Allah tools ini akan sangat membantu di awal. Ingat ya, di awal, di depan, sebelum kita mengeksekusi. Tools ini akan insya Allah akan sangat membantu biar kita nanti minim resiko gagalnya dan semakin besar kemungkinan berhasilnya, insya Allah. Oke, nah jadi kalau kita mau membuat goals, goals itu harus smart, specific, measurable, attainable atau achievable, realistic atau relevan, dan ada timeline-nya atau time bound-nya kapan dimulai dan kapan selesai. Di S kita lihat, goals yang kita buat itu harus spesifik, tujuan yang spesifik dan dinyatakan dengan jelas akan lebih mudah dicapai daripada tujuan yang secara global atau secara umum. Contoh misalnya, kalau tujuannya masih sangat umum, kayak misalnya tahun ini atau tahun depan kita harus meningkatkan penjualan misalnya, atau kita harus mengembangkan bisnis. Nah, itu adalah goals tapi itu masih sangat umum, tidak spesifik. Kalau teman-teman mau mengembangkan bisnis, dikembangkannya seperti apa? Harus spesifik. Apakah dengan memperbesar jangkauan yang ada saat ini dari satu outlet yang ada misalnya, atau berusaha menambah cabang misalnya, itu adalah dua hal yang berbeda tapi sama-sama untuk mengembangkan bisnis. Jadi harus dibuat jelas dulu. Karena kalau di sini goalsnya tidak spesifik, timnya pasti akan bingung. Maksud Bapak berkembang seperti apa? Maksud Bapak meningkat seperti apa? Pasti beda-beda di kepalanya mereka. Terus ada M, measurable. Goalsnya harus bisa diukur. Berarti harus ada angka di sini. Kayak tadi misalnya, ingin mengembangkan bisnis. Kalau buka outlet, berapa outlet? Kalau meningkatkan revenue, penghasilan, berapa peningkatannya, berapa persen, berapa nominalnya. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Terus attainable atau achievable, bisa dicapai, bisa nggak dicapai. Nah, pastikan tujuan Anda masih termasuk dalam jangkauan kita dan tim kita. Misalnya tahun ini, awal tahun misalnya, terus sampai di akhir tahun, selama 1 tahun penuh, 12 bulan, kita akan mengembangkan bisnis spesifik,
Terus measurable sebanyak 12 outlet misalnya. Apakah 12 outlet ini satu bulan berturut-turut satu outlet, ataukah tiba-tiba langsung di semester 1 atau di semester 2 misalnya langsung ada 12 outlet? Ya ini bagus pastinya. Kalau bisa, cuman pertanyaannya apakah ini attainable, apakah ini achievable di Smart Goals ini? Nah, jangan sampai itu seperti wish, angan-angan, terlalu tinggi harapannya, tapi kemampuannya minim. Nah, terus ada relevan atau realistik. Pastikan goals yang teman-teman buat saat ini itu relevan sama goals jangka panjang atau visi di bisnisnya yang biasanya 5 tahun ke depan. Seperti itu. Karena kalau teman-teman membuat goals yang saat ini apalagi sampai dieksekusi tapi itu tidak relevan sama visi bisnisnya, ya mungkin dapat hasil keuntungan, bisa jadi seperti itu. Tapi yang ada bisa jadi goalsnya di sini, visinya di sini, tapi kita dapat uangnya belok seperti ini. Jadi tidak searah lagi, tidak relevan lagi sama goals jangka panjang. Capek ujung-ujungnya pasti. Terus timeline atau time bound. Di sini goals yang teman-teman buat harus jelas kapan dimulai dan kapan harus selesai. Jadi kalau goals yang teman-teman buat sesuai dengan kaidah SMART goals ini, insya Allah akan besar kemungkinannya untuk tercapai. Tapi yang saya dapati selama saya bikin kelas offline, online sampai private mentoring, itu banyak sekali goals yang sudah spesifik, sudah measurable, sudah relevan sama goals jangka panjang dan ada timelinenya, tapi masih saja gagal di tengah jalan. Kenapa seperti itu? Karena ternyata dari SMART goals ini yang mereka lupakan adalah attainable atau achievable. Yang lain aman, spesifik, bisa diukur, relevan dan time bound-nya jelas, tapi ini tidak diperhatikan. Kadang si owner di sini atau si leader di sini selalu bilang seperti ini karena dia yang membuat goals, dia yang membuat strategi, dia yang membuat plan. Semuanya diukur pakai kemampuannya dia. Makanya dia menganggap itu bisa dicapai, itu attainable, itu achievable. Tapi kenyataannya yang mengeksekusi di lapangan adalah tim kita, yang belum tentu kemampuannya sama dengan kita. Biasanya seperti itu dan kemungkinan besarnya seperti itu. Maka ketika dieksekusi, goalsnya akan sulit tercapai. Karena lagi-lagi tidak attainable, tidak achievable. Jadi perhatikan kembali teman-teman, goalsnya harus sesuai dengan SMART goals. Jangan sampai terlalu ambisius tapi susah dieksekusi. Sebentar kita akan buat detail di template balance scorecard. Oke, nah teman-teman kita akan detailkan sebentar di template balance scorecard yang sederhana yang saya buat ini biar teman-teman lebih cepat paham. Tapi sebelum ini kita eksekusi, saya mungkin mau sampaikan sedikit cara menetapkan goals yang benar dan kenapa orang-orang banyak yang gagal ketika mereka padahal sudah membuat goals ya. Nah, kenapa goals itu harus jelas? Sebagian bisnis gagal bukan karena malas, tapi karena yang pertama tidak tahu apa yang mau dicapai, asal jalan, asal kerja aja. Terus tidak tahu angka berapa yang harus dikejar. Yang ketiga tidak tahu ukuran berhasilnya seperti apa. Berapa persen, berapa nominalnya, berapa lama waktunya dan lain sebagainya. Karena itu tadi tidak ada SMART goalsnya. Goalsnya tidak SMART. Nah, tidak tahu prioritas apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Semuanya terlihat penting, semuanya terlihat urgent. Karena semuanya seperti itu, maka ketika misalnya timeline 1 tahun ini, tapi yang dikerjakan tidak jelas yang mana harusnya dikerjakan lebih dulu, yang mana bisa di skip, yang mana prioritas, yang mana urgent, yang mana penting, yang mana urgent, itu mereka belum bisa membedakan. Akhirnya goalsnya susah tercapai, seperti itu. Dan ini akan kita detailkan di balance scorecard dulu, terus kita akan breakdown ke OKR. Oke, nah sekarang kita kembali ke balance scorecard. Jadi tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, balance scorecard itu ada 4 aspek atau ada 4 perspektif. Yang pertama finansial, berapa keuntungan atau secara keuangan berapa keuntungan yang kalian mau capai, berapa profit, revenue dan lain sebagainya yang ingin kalian capai di bisnis kalian, cash flow dan lain sebagainya. Terus ada customer perspektif, bagaimana kita melayani atau menambah jumlah customer dan lain sebagainya. Terus di internal proses, bagaimana kita menjalankan proses di bisnis kita, pelayanan lah, jualannya dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada organization capability atau perspektif di sini, atau biasa orang sebut di sini proses learning and growth, proses belajarnya kita di perusahaan dan proses bertumbuhnya kita. Seperti itu. Detailnya seperti apa teman-teman? Seperti ini. Ini adalah template sederhana yang saya sudah siapkan buat kalian semua. Nanti kalian bisa download ini tapi di copy dulu biar bisa diedit. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Ada 3 jenis balance scorecard dari
tiga level bisnis yang berbeda teman-teman. Biar kalian tidak seperti orang-orang di luar sana pada umumnya yang mungkin baru mulai tapi selalu meniru bisnis yang 20 kali lebih besar daripada bisnisnya. Atau mungkin bisnisnya baru aja bertumbuh tapi sudah meniru bisnis yang 50 kali lebih besar daripada dia. Atau malah dia meniru bisnis yang lebih rendah daripada bisnisnya. Seperti itu. Akhirnya goalsnya tidak tercapai, stres di situ. Oke, nah yang pertama ini adalah balance scorecard. 4 aspek di bisnis yang bisnisnya sekarang sudah stabil, sudah besar bisnisnya, timnya sudah cukup, leadernya sudah mantap secara kompetensi, timnya juga lumayan lah secara quantity, ilmunya juga sudah mantap-mantap lah di fase yang sekarang, profit, revenue dan lain sebagainya sudah lumayan. Nah, berarti di fase ini goals mereka pasti lebih tinggi lagi daripada yang sekarang. Tidak mungkin sama. Dari waktu ke waktu mereka pasti bisnisnya ingin semakin bertumbuh. Maka setelah tahu kondisi bisnisnya seperti itu, contohnya seperti ini. Mereka membuatlah visi seperti ini. Menjadi perusahaan yang bertumbuh berkelanjutan dengan sistem yang kuat, tim yang mandiri, dan nilai yang konsisten bagi pelanggan. Seperti itu. Nah, di sini tidak ada lagi kata-kata menambah jumlah customer atau menambah jangkauan dan lain sebagainya. Tapi bahasanya atau narasinya di sini adalah menjadi perusahaan yang bertumbuh berkelanjutan dengan sistem yang kuat, sistem yang ingin dibenahi semakin kuat. Tim yang mandiri, tidak bergantung lagi sama owner seperti bisnis yang baru banget dimulai atau bisnis yang lagi bertumbuhnya, masih bergantung sama ownernya. Dan nilai yang konsisten bagi pelanggan. Nah, untuk itu mereka membuat misi seperti ini. Biar visinya tercapai, mereka harus menyediakan produk dan layanan yang konsisten dan bernilai tinggi bagi pelanggan. Terus, membangun sistem operasional yang efisien, terukur, dan terus ditingkatkan. Mengembangkan tim yang kompeten, berdaya dalam mengambil keputusan, dan siap memimpin. Mengelola keuangan secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Menciptakan pertumbuhan bisnis yang menguntungkan dan berkesinambungan. Perhatikan dulu di sini teman-teman ada visi dan misinya. Terus finansial aspek di sini mereka ingin profitabilitas dan keberlanjutan di bisnisnya. Makanya strategik objektifnya di sini ada meningkatkan profit, menjaga arus kas, mengoptimalkan efisiensi biaya, menghasilkan return yang layak atas modal. Nah, apa KPI-nya supaya kita tahu atau kita paham seberapa jauh progresnya dari objektif meningkatkan profitabilitas ini. Nah, KPI-nya adalah net profit margin, dihitung dalam satuan persen. Nah, targetnya 10% per tahun. Kalau kita lihat angkanya kecil 10% per tahun. Tidak seperti bisnis-bisnis yang baru bertumbuh, mereka selalu menargetkan di atas 10, 20, 30 seperti itu biasanya. Nah, di sini mungkin karena mereka sudah mendekati atau market share-nya sudah tinggi, sudah besar, jangkauannya sudah luas jangkauannya, maka target revenue-nya di sini mungkin cuma naik 10%. Terus untuk arus kas atau cash flow, KPI-nya operating cash flow, terus ini ada cost efficiency ratio, terus ada return on capital employee, ROCE, seperti itu. Goalsnya targetnya 15%, yang ini targetnya 85 sampai 90% revenue, cost efficiency. Jadi mungkin selama ini banyak aktivitas di bisnis yang terlalu besar biayanya, makanya mereka punya goals seperti ini, menurunkan biaya atau mengurangi biaya yang tidak efisien di proses bisnis. Terus operation cash flow di sini positif dan konsisten tiap bulan. Karena kalau kita perhatikan di bisnis pada umumnya, mau itu yang baru berkembang atau yang seperti sebesar ini sekarang atau mungkin yang baru mulai, itu kalau kita bicara tentang cash flow, ada bisnis yang secara profit, dia untung, tapi defisit. Untung di atas kertas untung tapi defisit, artinya tidak ada uangnya. Biasanya uangnya masih dalam status piutang. Mungkin vendor atau pihak-pihak lain belum bayar, seperti itu. Makanya dia profit tapi belum surplus, masih defisit seperti itu. Makanya di sini mereka membuat goal seperti ini. Nah, terus di customer, mereka mau meningkatkan loyalitas dan lifetime value-nya customer-nya. Maksudnya mungkin dalam setahun dia lebih lama lagi jadi langganan kita. Nah, di sini ada meningkatkan loyalitas, memperkuat kepercayaan customer ke bisnis dan pengalaman pelanggan.
Terus menurunkan tingkat churn, memperpanjang CLV, Customer Lifetime Value. Nah, terus di sini churn itu customer yang menghilang, seperti itu teman-teman. Nah, meningkatkan loyalitas pelanggan, KPI-nya repeat order rate, targetnya 40%, memperkuat kepercayaan dan pengalaman customer, KPI-nya CLV, Customer Lifetime Value, naik sampai ke 20% year on year. Terus menurunkan churn, customer yang hilang, biasanya hilang tiba-tiba, churn rate di sini KPI-nya, targetnya 15% per tahun. Oke. Nah, terus di internal proses ada efisiensi, konsistensi, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, strategik objektifnya menjalankan proses yang efisien dan minim error. KPI-nya proses cycle time error defect rate. Targetnya menurun 10-20% per tahun. Terus ada menjaga konsistensi kualitas layanan, targetnya SLA, Achievement, dalam persen, Service Level Agreement, targetnya 95% sampai 98%. Nah, terus ini yang paling penting ya teman-teman, ada aspek organization capability tadi atau learning and growth. Mereka goals-nya adalah kapabilitas kepemimpinan dan regenerasi. Karena mungkin bisnisnya sudah mau diwariskan lagi atau mungkin petinggi sebelumnya sudah tua-tua, biasanya seperti itu, tapi bisnisnya harus tetap berjalan. Nah, strategik objektifnya kapabilitas kepemimpinan dan regenerasi, menyiapkan suksesi untuk peran kritis, menjaga engagement, interaksi dan retensi talenta. Talenta yang dimaksud di bisnis yang bertumbuh seperti ini berarti bukan tim yang baru belajar lagi teman-teman, tapi orang-orang yang sudah kompeten di bisnis itu, di organisasi itu. Nah, supaya mereka tidak resign terlalu cepat. Terus ada membangun culture budaya perbaikan berkelanjutan. KPI-nya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di bisnis yang sudah besar seperti ini, ya seperti ini goals-nya mereka. Tapi kalau di bisnisnya baru banget bertumbuh atau baru banget mulai, kalian tidak mungkin akan membuat balance scorecard yang seperti ini goals-nya. Karena gap-nya terlalu jauh teman-teman. Dan kalau mau dieksekusi juga sangat mustahil. Tim kalian masih kecil, apalagi bisnis yang baru yang mungkin masih seorang diri, masih solopreneur, itu tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin di sini. Oke, makanya di sini saya akan kasih contoh balance scorecard dari bisnis yang baru banget, mungkin lagi lucu-lucunya, lagi seru-serunya, bertumbuh-bertumbuhnya. Nah, bisa kalian lihat ini akan saya share juga template-nya, bisa kalian edit di sini. Ya, perhatikan kembali ya teman-teman, di sini ada visi dan misi. Visinya adalah membangun bisnis yang menguntungkan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi stakeholder, orang-orang yang ada di bisnis itu, dan juga pelanggan. Nah, misinya menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan pengalaman pelanggan pengalaman customer terbaik melalui tim yang solid dan proses kerja yang efektif. Belum membahas tentang efisiensi. Nah, perhatikan dari sini kita bandingkan sama bisnis yang sudah besar, beda banget pasti visi dan misinya. Seperti itu. Karena fasenya juga berbeda teman-teman. Nah, goals-nya di financial, customer, internal process, dan learning and growth juga berbeda. Nah, di bisnis yang lagi seru-serunya seperti ini, di aspek finansialnya mereka punya goal seperti ini. Objektif seperti ini, revenue-nya naik, profit margin naik, cash flow stabil. KPI-nya, total revenue per bulan. Bisnis yang sudah besar, beda. Nah, tidak bisa disamakan. Profit margin naik, KPI-nya profit margin dalam satuan persen. Nah, targetnya 30%. Di sini pakainya balance scorecard ini sama OKR-nya nanti masih per kuartal. Kalau yang tadi yang sudah besar targetnya tahunan. Nah, di sini revenue naik 10% per kuartal. Di sini cash flow availability, maksudnya kalau bisnisnya error, maksudnya penjualannya mungkin menipis, cash flow-nya masih aman untuk 90 hari operasional. Penjualan berkurang tapi masih bisa menutupi biaya operasional, seperti itu maksudnya. Nah, tapi kalau di bisnis yang baru banget mulai, goalsnya tidak akan mungkin seperti ini, karena mengejar cash flow yang seperti ini itu masih jauh bagi bisnis yang baru mulai, yang masih solopreneur, masih ownernya sendirian. Di customer, mereka mau meningkatkan jumlah customer baru, repeat order lebih tinggi, kepuasan pelanggan meningkat, komplain berkurang. KPI-nya repeat order rate, NPS, Net Promoter Score, kepuasan pelanggan, jumlah komplain berkurang, jumlah customer baru. Di sini ada jumlah customer baru meningkat, 50 customer baru setiap bulannya.
Komplain berkurang, targetnya 50%. NPS-nya 90%. Terus repeat ordernya naik menjadi minimal 20%. Terus di internal proses, menjalankan proses operasional yang konsisten, cepat, dan minim error. KPI-nya order fulfillment. Mirip dengan SLA tadi, di sini ada targetnya kurang dari 7 menit. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau dia misalnya bisnis kuliner, F&B, proses dari order ke meja misalnya customer itu, mungkin selama ini di atas 7 menit. Mereka sekarang targetnya harus kurang dari 7 menit. Seperti itu. Ini cuma contoh ya. Terus ada presentasi kesalahan operasional, error rate. Error rate-nya turun, targetnya sampai ke 50% dari kondisi sebelumnya. Penyimpangan proses yang kritis per periode. Ini harus di bawah 2 kali per periode. Mungkin kayak misalnya orang-orang supply chain yang tiba-tiba order banyak di vendor dan terjadi kesalahan order di situ. Nah, itu kan akan fatal sekali di bisnis. Nah, ini targetnya di sini tidak boleh terjadi hal yang seperti itu lebih dari 2 kali. Jadi targetnya di sini kurang dari 2 kali per periode. Terus ada checklist harian, checklistnya 90-100% setiap hari. Ini aktif dijalankan. Nah, kalau di bisnis yang sudah besar seperti sebelumnya, goals yang seperti ini itu tidak ada lagi. Karena mereka sudah punya sistem yang lebih baik lagi. Tinggal ditingkatkan seperti itu. Nah, terus di learning and growth, perhatikan ya teman-teman, di bisnis yang sebelumnya yang sudah besar, learning and growth-nya mereka seperti ini. Kapabilitas kepemimpinan dan regenerasi. Kalau di bisnis yang sedang bertumbuh, itu goals-nya cuman kapabilitas tim meningkat sehingga proses berjalan konsisten tanpa ketergantungan tinggi ke owner. Tapi bahasanya, narasinya di sini masih ada bergantung sama owner tapi berkurang, dikurangi targetnya. Untuk itu mereka menetapkan KPI persentase masalah operasional yang dicatat, dibahas, dan ditindaklanjuti. Berarti belum ada SOP-nya yang detail. Ketersediaan dan penggunaan SOP inti per departemen. SOP inti bukan yang tebal seperti ini, mungkin yang masih berapa lembar seperti itu. Terus presentasi keputusan operasional rutin yang dapat diselesaikan tanpa nanya ke owner lagi. Terus jumlah error operasional yang sama yang terulang dalam satu periode. Terus ada waktu adaptasi karyawan baru sampai dia produktif. Nah, ini targetnya misalkan karyawan baru produktif dalam kurang dari 14 hari kerja. Jadi misalnya kalau ada karyawan baru, tidak usah nunggu 1 bulan, harus minimal kurang dari 14 hari mereka sudah harus paham apa job desk-nya, SOP-nya, KPI-nya, dan lain sebagainya. Mereka sudah harus paham itu dan harus produktif. Terus di sini ada error yang sama tidak terjadi lebih dari 2 kali per periode. Dan seterusnya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini dari kalau kita kembalikan ke framework ini, itu kan seperti ini ya teman-teman. Saya coba perlahan lagi di sini. Framework ini dimulai dari menentukan goals di balance scorecard. Terus kita breakdown ke OKR. Kalau dibutuhkan KPI, kita buat KPI seperti itu. Nah, dari sini teman-teman, kita pindah ke OKR ya berarti. Nah, dari balance scorecard kita breakdown ke OKR. Nah, karena videonya sudah terlalu panjang, sudah 20-an menit, kita berhenti dulu mungkin di sini teman-teman biar kita tidak terlalu pusing ya. Nanti kita lanjut di materi yang ketiga insya Allah. Oke, sekarang mungkin kalian sudah paham di sini bagaimana membuat goals, bagaimana kita pindahkan ke balance scorecard, dan sudah tahu membandingkan kalau balance scorecard atau goals itu di setiap perusahaan harus tidak bisa sama karena fasenya beda-beda, tingkatannya beda-beda. Ada yang baru banget mulai, ada yang sedang bertumbuhnya, ada yang sudah besar banget tinggal ditingkatkan. Nah, bentar sebelum saya hentikan video ini balance scorecard untuk bisnis yang sudah bertumbuh. Ada juga contoh dari bisnis yang masih solopreneur. Kita lanjut sebentar, saya takutnya kepanjangan. Oke, saya hentikan sampai di sini teman-teman. Saya sudah sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, materi yang ketiga. Maaf sudah kepanjangan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.